Saya akan memperhatikan yang banyak milih saya. Kalau nggak ada isi tas. Kebanyakan kan seperti itu. Silakanlah masyarakat menilai. Berarti Bapak udah menyiapkan beberapa tas nih, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dan juga pemirsa RRI Sungai Penuh dimanapun berada. Kali ini kita kembali di Ngupas Siang dan narasumber kita pada hari ini ada yang tidak asing lagi, tentunya pasti ada beberapa pendengar dan pemirsa kita ya, Mbak Wendy. Iya. Ya. Ini sudah pada tahu dan siapakah beliau ya? Ada siapa hari ini, Mbak Wendy? Iya, mungkin sebelum kita bicara lebih jauh mengenai siapa beliau, mungkin kita perkenalkan dulu yaitu. Iya, Pak Boy Edward ya. Boy Edward. Iya, Mungkin selamat. ada yang tahu ya. Iya, selamat siang, Pak. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya nih, Pak? Insya Allah sehat, baik-baik saja. Baik, tentunya sibuk lah Pak ya di situasi saat ini, Pak ya. Ya, mengalir lah ya, rileks. Oke. Ya, ini Pak, sebelum kita bicara lebih jauh nih Pak mengenai apa nih kegiatan-kegiatan Pak Boy di setelah pasca pilkada ya, Pileg kemarin nih ya. Mungkin sebelumnya kita pengen tahu dulu nih, Pak Boy ini pengen dikenal sebagai apa nih Pak? Bapak ini pengen lebih dikenal sebagai apa nih Pak? Ya, mungkin silakan Pak. Politika, pengusahakah atau siapakah Iya. gitu? Kalau ditanya itu artinya tergantung waktunya. Oh, Karena dulu latar belakang saya kalau dari awalnya kecil itu ya dididik dari SD, SMP ya sekolahnya di kampung lah sampai SMA di kampung. Terus kalau dilihat dari latar belakang orang tua, ya orang tua orang-orang biasa saja. Bukan dari keturunan orang pejabat. Nah, tentu sebagai anak yang sudah dibesarkan, dididik, tentu orang tua yang lebih selama ini mereka dilatar belakangi dari sejarah boleh dikatakan kombinasi antara petani dan pedagang. Jadi mungkin dari situlah saya terinspirasi. Setelah dididik, kebetulan kami sempat saudara, dididik orang tua laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang. Insya Allah semuanya sudah menempuh pendidikan dari perguruan tinggi. Tentu karena mungkin ada dasar orang tua yang mungkin pedagang, saya terobsesi. Habis kuliah, saya memang tidak berniat untuk terjun di dunia mengabdi di di pemerintahan. Padahal kalau dilihat saat itu peluangnya sangat terbuka karena masih katakanlah kesempatan untuk di pemerintahan itu masih sangat terbuka lebar. Tapi saya lebih berniat mengembangkan di dunia swasta. Jadi orang tua itu dari pedagang juga meloncatnya jadi pengusaha kontraktor. Jadi saya merintis itu juga. Jadi melihat dari kuliah sudah belajar bagaimana kesibukan orang tua dulu. Nah, belajar dari situlah maka saya menempa diri untuk mandiri. Begitu saya bisa membangun usaha, orang tua langsung stop. Ya artinya regenerasi beralih. iya. Nah, saya cukup lama menggeluti dunia usaha. Untuk Allah, selama ini apa yang saya cita-citakan, yang saya berniat untuk menempuh jalur itu, ya ternyata insya Allah langkah-langkah itu tercapai dengan baik, diberikan kemudahan, diberikan peluang, bermitra juga cukup memberikan saling meyakinkan, artinya berkembang lah. Jadi saya membaca apapun yang kita usaha, yang penting itu kita membangun kemitraan itu kepercayaan. Kalau kepercayaan sudah tumbuh, artinya semuanya itu akan berjalan dengan. Nah, tentu dari dunia usaha itu saya membangun
waktu itu membangun CP, beberapa CP. Kemudian saya meningkatkan lagi membangun perusahaan yang sifatnya PT. Saya waktu itu sebagai direktur utama PT ABK. Makanya ABK itu terbawa sampai sekarang bagi saya. Bisa dikonotasikan ke politik sekarang, bisa dikonotasikan pergaulan, bisa dikonotasikan sejarah perusahaan saya. PT Anugerah Bintang Kerinci itulah saya direktur utamanya. Tentu karena saya harus memasuk dunia politik, tuntutan katakanlah harapan masyarakat. Itu saya juga susah menentukan pilihan itu susah sekali. Karena saking enaknya di dunia swasta itu, saya agak gamang, agak risau diberikan tawaran untuk dorongan masyarakat. Ya akhirnya dengan segala macam pertimbangan, akhirnya saya menentukan sikap. Alangkah baiknya saya mencoba tantangan baru. Jadi tantangan baru dalam pengertian dalam sisi katakanlah kalau kita berpikir dunia swasta untuk mendapat benefit dari sisi katakanlah perolehan dari sisi itu, mungkin saya susah untuk ngambil sikap untuk masuk dunia lain. Tapi saya harus berpikir juga kebijakan, kalau kita masuk dunia politik itu ada kebijakan kita ikut mempengaruhi, membantu masyarakat. Makanya saya bersyukur semua saya lalui dengan baik. Dunia swasta saya sudah katakanlah merasakan katakanlah kalau saya berprinsip itu masuk dunia politik itu selesaikanlah diri sendiri dulu. Nah kita harus bisa itu. Jadi akhirnya kita enak masuk dunia politik. Nah masuk panggung politik ternyata juga seninya juga bagus. Artinya kebijakan-kebijakan kita bisa ikut membangun daerah kita, membangun dapil kita. Nah itu apalagi seiring waktu saya mungkin sudah 2 kali periode terpilih. Kemudian diberikan amanah lagi sebagai pimpinan DPR untuk periode 2019-2024. Juga saya sebagai ketua partai politik, Partai Kuning ini. Nah, mungkin sudah tahu nih. Ya, Partai Jeruk Pak ya. Partai pohon beringin lah. Ya. Jadi itulah kesan yang saya dapatkan betul-betul memberikan suatu bentuk motivasi saya untuk bisa berbuat lebih baik lagi. Ya. Berarti gini ya Pak ya, secara finansial itu di dunia usaha ini udah cukup banget nih kalau dilihat lah cukup lah gitu kan. Tapi menerima tantangan baru ke dunia politik gitu, itu motivasinya selain dari kayu sendiri gitu kan, pasti ada motivasi, apakah orang tua kah, apakah istri kah, anak dan keluarga sebagainya, ataukah ada faktor lainnya gitu Pak? Iya, sebenarnya kalau masuk dunia politik, maka saya bilang tadi, saya sejarahnya tidak ada dari keluarga yang orang birokrat, orang tua orang-orang yang katakanlah terlahir dari orang biasa juga. Motivasi saya itu saja, karena saya merasakan dari melihat perjalanan orang tua saya menempuh karir dari yang sangat sederhana sekali dari hidup beliau yang mungkin yang diceritakan waktu mudanya susah. Beliau katakanlah menempa dari dunia berdagang yang dari kecil-kecil sampai dia melanjutkan meningkatkan aktivitas di tempat-tempat usaha yang lain. Makanya motivasi itulah yang mendorong saya ini. Apalagi saya sudah dididik orang tua saja nggak kuliah, mampu membangun motivasi untuk kita. Kenapa kita tidak bisa? Ya artinya dengan ketekunan, belajar dari bagaimana kita membangun relasi. Ya akhirnya tadi yang ditanyakan tadi, makanya saya bilang saya bersyukur masuk dunia politik itu dari sisi katakanlah perolehan dari sisi katakanlah swasta tergantung kita menilai. Kalau saya masuk hitungan secara benefitnya, keuntungan yang ya maka itu enak lah, nyaman lah dunia swasta. Tapi tantangan baru saya harus hadapi karena saya sudah berpikir tadi estafet regenerasi perusahaan juga saya bisa berikan kepada generasi adik, ponakan. Makanya itu saya nggak merasa kehilangan. Perusahaan bisa jalan, mereka bisa mengembangkan, dan saya bisa juga berkiprah, dan artinya diri saya sudah selesai dalam artian bersyukurlah atas capaian-capaian yang sudah ada selama ini. Ya, 2 periode di legislatif tentunya Pak ya? Iya, ya. Yang sudah berjalan 2 periode. 2 periode. Sekarang periode masuk periode ketiga ya?
ya kebetulan diberikan juga kepercayaan dan amanah terpilih ini tuh 2024-2029. Ya, mungkin tuh Pak, kontribusi apa mungkin Pak selama Bapak di legislatif ya, kontribusi apa yang sudah Bapak lakukan nih Pak untuk masyarakat? Nah, kalau berbicara masalah kontribusi, makanya itulah yang saya rasakan nilai yang sangat yang tidak mungkin saya mampu berbuat dengan masyarakat dengan kalau saya hanya di swasta, tentu tidak mampu menampung berbagai aspirasi masyarakat. Masyarakat mengeluh jalannya rusak, masyarakat mengeluh sarana prasarana lingkungannya tidak bagus, minta dibantukan jalan. Di dunia pendidikan minta dibuatkan sekolah, fasilitas sekolah, untuk kerapian sekolah, pagar, penataan halaman, penerangan jalan, segala macam, semua tuntutannya ke kita. Nah, kalau kita tidak mampu menerjemahkan itu, artinya kita juga merasa kurang nih. Tapi karena kita sudah diberikan amanah, tentu juga ini juga ada faktor posisi. Karena saya diberikan amanah kepemimpinan, tentu kemampuan kita untuk berkomunikasi dengan beberapa OPD teknis untuk memperjuangkan itu, insya Allah saya bisa sebutkan hampir setiap desa nggak ada yang tersentuh. Hampir semuanya desa sudah yang banyak yang sudah saya sentuh untuk apa yang menjadi harapan mereka. Terutama yang di dapil Bapak. Terutama di dapil saya, walaupun saya nggak mendapatkan suara di daerah itu, tapi sepanjang mereka katakanlah sudah datang untuk menyampaikan permohonan, menyampaikan keluhan, menyampaikan apa kejadian di tempat mereka, insya Allah saya tampung. Berarti Bapak ini itu ya Pak ya, mentang-mentang gitu kan. Ini tidak milih suaranya bukan di saya ini. Iya, gitu. saya tipenya gimana ya? Saya kalau orang sudah ini, kalau biasanya kan gini, saya akan memperhatikan, kebanyakan kan seperti itu. Saya akan memperhatikan yang banyak milih saya. Tapi saya enggak lah. Kenapa saya enggak berpikir seperti itu? Karena saya ada kesempatan saya bisa berbuat. Nah, saya masih ada berbuat. Tidak ada salahnya saya bantu. Iya, ini mungkin kayak gini ya Pak ya, misalnya, saya nggak pilih dia, ternyata dia masih peduli nih sama kami gitu ya, kan. mudah-mudahan. Jadi berpikir positif lagi gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan itu yang jadi pemikiran yang muncul, saya berharap seperti itu. Walaupun mereka merasakan, ini kita ternyata nggak pilih. Dia ternyata masih peduli sama saya. Peduli juga. Biarlah nanti masyarakat sendiri yang menilai. Kalau masalah yang lain gitu berserah sajalah. Niat baik kita mudah-mudahan itu mendapatkan sisi balasan itu banyak. Nah, itu saja harapan kita. Ya, tadi kan sepanjang jalan Des ya, Iya. Dari Sungai Penuh ke Semeru Pak. Kami banyak melihat nih baliho-baliho Bapak nih mulai berjejeran nih Pak. Ya, tadinya awalnya kita pikir baliho yang lama nih waktu Bapak waktu gitu kan? pencalonan anggota legislatif ya. Nah, nyatanya Bapak baliho udah beda nih. Udah beda deh. Iya. Calon bupati. Ya, hingga akhirnya Bapak memutuskan untuk menjadi calon bupati. Kenapa Pak? Apakah kebijakan di legislatif tidak cukup atau mungkin seperti apa nih Pak? Jadi begini. Saya yang nama sekarang kan ikhtiar. Ikhtiar kita merasakan pengalaman di dunia politik kita sudah jalani. Saya berlatar belakang dari orang yang hidup di swasta. Tentu pengalaman legislatif membangun daerah, problem-problem pemetaan terhadap kondisi daerah kita juga sangat tahu. Itu saya ada bentuk motivasi saya. Kenapa ini tidak coba untuk memberikan peran yang lebih besar kalau memang ini masyarakat memberikan kepercayaan. Tentu semuanya ini proses yang sedang berjalan ini yang disampaikan tadi, ada baliho, ada bentuk-bentuk sosialisasi kita datang. Itu adalah bagian kita untuk memberikan katakanlah salah satu pendidikan politik. Silakanlah masyarakat menilai. Kalau memang dilangkap saya mampu dan layak untuk ke arah sana, tentu semuanya nanti akan terukur. Bagaimana bentuk kesiapan kita, bagaimana dorongan partai politik, bagaimana respon masyarakat, semuanya nanti akan terakumulasi menjadi perhitungan kita ke depan seperti apa. Nah, gitu. Ya, artinya Pak dari pencalonan sebagai legislatif kemarin kan bisa menjadi tolak ukur bahwa Bapak siap untuk mencalonkan diri. Dari pengamatan Bapak seperti apa nih Pak? Hingga akhirnya Bapak memutuskan siap nih. Nah, tentu banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan tadi saya merasakan
dinamika di Kerinci, tantangan, peluang dan tantangan tentu menjadikan bagian daripada kita ingin berhasrat, kita ingin katakanlah terbangun motivasi kita untuk berbuat lebih besar lagi kapasitas itu. Tentu semuanya akan berpaling kepada masyarakat. Kalau dibilang katakanlah kenapa sekarang saya sudah sudah capaian-capaian sudah dilakukan seperti ukuran kepada masyarakat. Tentu itu adalah salah satu ukuran yang sudah menjadikan kita berhasil diberikan kepercayaan. Nah, apa salahnya kalau kita memang diberikan kepercayaan masyarakat lagi untuk berkiprah untuk katakanlah kontestasi pilkada ini. Nah, tentu kita sudah punya berbagai pertimbangan dan perhitungan. Mungkin dorongan partai politik di Partai Bernaung sudah memberikan bentuk jalan yang terbuka. Kemudian nanti tentu lagi ukurannya bagaimana respon masyarakat, kemudian bagaimana lagi kesiapan kita. Ini nggak mungkin kalau masuk politik ini untuk saat ini ya, kita nggak mungkin hanya mengandalkan ketokohan itu munafik lah. Nah, tentu yang sekarang ini konsekuensi daripada politik saat ini, suka tidak suka, faktor-faktor X-nya yang tadi dibilang orang. Kalau sekarang ini sering kita dengar itu elektabilitas, kata itu kan bahasanya standar, popularitas, itu sudah kita dengarkan semua. Ada lagi orang yang menyebut itu harus nggak bisa cukup dua itu, kita populer, kita bisa dipilih orang. Ada yang bilang kalau nggak ada isi tas kan tas semua itu. Tapi itu yang terakhir itu malah dianggap tidak ada dalam kamus bahasanya, tapi dalam faktanya itu menjadi menjadi hal yang wajib, dibilang penting. Tapi itu fakta yang di lapangan, suka tidak suka, itulah makanya ya kita jalani saja. Bagaimana ke depannya, tentu semua kombinasi itu akan terukur lah nanti seperti itu. Karena udah disinggung tas tadi ya Des ya, kita tanya nih, berarti Bapak udah menyiapkan beberapa tas nih Pak? Nah, bukan pengertian itu, kita kan hanya memberikan apa yang disebutkan orang itu kan terjadi. Ya, artinya kesiapan Bapak nih, ya, sehingga artinya terjadi, artinya kan hal yang seperti itu tidak bisa kita kesampingkan. Ya, bukan dalam pengertian kita mengatakan, gara-gara itu kita, tapi itu ukurannya masyarakat lah yang menilai. Kalau kita nggak bisa berbicara sejauh itu. Iya, ya, kalau dong. Iya. Ya, yang kita ketahui kan Pak, untuk apalagi menjadi kepala daerah itu memang biaya kos politiknya cukup besar ya Pak ya. Itu memang tidak bisa kita nafikan Pak ya. Seperti Bapak bilang tadi, kita harus menyiapkan amunisinya nih. Untuk memperoleh kursi aja kita harus membayar duit yang lumayan fantastis nih Pak. Itulah kalau kita sekarang kalau berbicara ini susah kita karena kita bagian daripada yang mau bilang kita orang orang bersih itu lucu-lucuan. Iya. Ya kan, kita tokoh dipilih oleh rakyat tanpa sepersen pun itu apa istilahnya, munafik luar biasa ya. Makanya kalau berbicara masalah politik, maka saya bilang dari awal tadi, suka tidak suka sistem politik kita yang masih seperti ini, ya kita harus jalani saja. Kalau saya berbicara gini, saya masuk DPR itu niatnya apa? Contohnya gini, saya masuk DPR ini ingin berbuat untuk mencapai tujuan. Saya punya kebijakan, saya harus punya mampu untuk bagian daripada yang ikut menentukan kebijakan, bagian orang yang bisa memutuskan suatu kebijakan. Tentu ranjau-ranjau tantangan ini harus saya lalui dulu. Jadi kalau bilang saya harus bersih untuk duduk situ, ini yang bagaimana kita bisa ke sana kalau kita nggak bisa menyingkirkan itu. Nah, berpikir sajalah positif seperti itu. Jadi ranjau-ranjaunya itu ya harus kita hadapi saja. Ya ranjau-ranjaunya itu tadi macam-macam, ini permintaannya seperti ini, datang ke sini permintaannya seperti ini. Apalagi pola sekarang kan, nggak usah kita bicarakan, itu sudah menjadi rahasia umum. Artinya berniat sajalah, kalau kita sudah masuk dunia itu, artinya kita perbaiki sajalah begitu kita sudah datang. Cara memperbaiki seperti apa? Ya berarti kita harus berbuat lah. Kalau hanya kita duduk di DPR, kemudian dengan hanya kita berlatar belakang kita punya kemampuan dari segi katakanlah logistik gitu. Ya artinya nanti keberadaan kita di sana nanti tidak begitu dirasakan. Hanya kita berpikir bagaimana kita
katakanlah kasarnya saya sendiri sudah berkorban dulu. Bagaimana saya duduk nanti saya hanya bisa mampu mengembalikan pengorbanan. Nah, kalau orientasi itu kita nanti enggak apa namanya, penilaian di masyarakat kita nanti enggak begitu baik. Nah itu, makanya saya berbuat ranjau-ranjau itu tadi yang saya istilahkan, ya sudahlah, sudah masuk kita dalam niat dan berbuat baik. Ini Pak, itu kan juga pasti ada motivasi lain kalau saya jadi nanti gitu kan. Ini motivasi dari Bapak sendiri. Ada nggak yang misalnya kalau aku jadi dari segi pertanian saya gini, dari segi pariwisata saya gini kan, agak ada membranding ya? Iya, Oh, branding, iya. merasa kayak apa gitu Pak? Ya kalau itu pertanyaan sangat bagus. Makanya kalau kita Kerinci tadi kan saya melihat Kerinci ini dari sisi manapun. Kita kan kalau di sini katakanlah jarak wilayah kita ini daerahnya paling ujung. Boleh dikatakan daerahnya kalau boleh dikatakan terisolir kalau kita nggak mampu membangun sarana transportasi. Kita datang ke Kerinci, orang datang ke Kerinci, kita punya fasilitas pariwisata. Iya. Kita punya daerah pertanian yang bagus. Betul. Kita punya perkebunan, orang punya kebun teh brand kita kan. Kebun teh terluas, punya kayu manis yang terluas, Kualitasnya nomor satu. nomor. Nah tentu sisi yang kalau kita fokusnya, kalau Kerinci itu saya melihat itu hanya kita lebih bukan mengenyampingkan yang lainnya, tapi 3 faktor itu yang mestikan yang menjadi apa namanya konsentrasi penuh kita untuk membangun Kerinci. Kenapa? Kita punya pariwisata yang komplit di Kabupaten Kerinci. Tidak usah kita sebut lah, Iya. mereka sudah tahu. Punya Gunung Kerinci, punya danau rawa tertinggi, punya air terjun, punya danau segala macam, lengkap, air panas. Nah, tinggal lagi bagaimana kita membangun pariwisata itu dengan kemampuan, dengan harus sinergi dengan fasilitas pendukungnya. Orang berwisata itu orang ingin menikmati. Nah, kita harus bisa menerjemahkan itu. Kalau orang menikmati pariwisata, tentu orang harus mampu datang ke Kerinci itu dengan kenyamanan yang luar biasa. Artinya jalannya harus bagus, jarak tempuhnya tidak begitu lama, transportasi udaranya, yang paling utama itu transportasi udara. Kalau transportasi udaranya begitu lancar, fasilitas pendukungnya itu sudah bagus, tinggal bagaimana kita membangun brand pariwisata dengan menggandeng para investor untuk diajak membangun Kerinci. Gak perlu bangun hotel mewah, kita cukup bangun saja sejenis-jenis homestay, villa yang kesannya itu memberikan betul-betul suasana alam yang bisa dibawa orang keluar pulang dari Kerinci itu berkesan. Kalau bilang bangun hotel mewah mau sekedar tinggal tidur di Kerinci, orang Jakarta tuh nggak mikir untuk yang seperti itu. Dia lebih bagus Pak ya? Ini orang lebih bagus. Artinya bagaimana kesan itu terbawa pada mereka. Oh saya ke Kerinci ini enaknya minum teh di kayu itu yang luar biasa, tempatnya yang sejuk, lari paginya, joggingnya pagi. Nah, tentu kawasan itu harus kita bangun. Fasilitas pendukung untuk menjadikan brand pariwisata kita Kerinci itu betul-betul bisa kita bangun. Demikian juga pertanian. Bagaimana kita membangun pertanian itu, kita punya taman hortikultura yang begitu bagus, petani kita bisa sejahtera. Tentu bagaimana kita bisa menjadikan nilai daripada hasil pertanian itu menjadi nilai tambah. Nilai tambah kemana? Tentu kalau istilah sekarang itu hilirisasinya. Bagaimana kentang itu tidak menjadikan kentang itu yang dari kebun itu langsung dijual. Gitu kan? Bagaimana nanti ke depan kita itu bagaimana kentang itu bisa dikemas, di packing, dikatakan nilai tambah sehingga nanti kita bisa lah bukan ke pedagang lagi, kita bisa langsung supportnya ke supermarket. Nah, begitulah komoditi-komoditi ke depan yang mestinya harus kita supaya nilai tambah itu didapatkan oleh masyarakat Kerinci maupun oleh daerah. Iya, itu harus bersinergi ya Pak ya. Ini pemerintah kota, kabupaten, apalagi transportasi udara tadi Pak. Ini sinergitas itu harus, jangan itu tugas Kerinci aja gitu. Iya Pak ya, isu-isu yang kayak gitu tuh. Sepakat. Itu. Jadi makanya kita bilang tadi, jadi sinergi antara kabupaten dan kota ini tidak bisa dipisahkan. Bagaimanapun, kalau saya melihat ke depan ini, pemimpin Kerinci dan pemimpin Sungai Penuh ini harus bisa mampu merubah paradigma ego sektoralnya. Benar. Kalau itu masih masih melekat, akhirnya semuanya akan terjadi
hambatan dan sumbatan-sumbatan dalam membangun. Kenapa? Kita hanya dipisahkan secara administrasi. Bagaimana kita bersinergi membangun bandara, kan gitu. Tentu dampaknya semua akan didapatkan. Sekarang pariwisata Kerinci yang mendapat manfaat sudah penuh. Kenapa? Perhotelannya sudah penuh. Makanya sinergisitas itu harus dibangun. Tapi kalau masih kita katakanlah tidak mampu duduk bersama, saling itu, ya artinya itulah kelemahan yang semuanya nanti akan berdampak kepada generasi-generasi kita yang akan datang. Ya, saya orang penuh nih, saya orang sudah kota nih, saya kabupaten nih Pak. Ya, mungkin kita berandai-andai dulu nih Pak. Seandainya Bapak terpilih Iya. di pilkada besok ini, prioritas apa yang akan Pak lakukan? Iya, semuanya namanya program pemerintah itu semuanya sudah ada program. Tentu kita harus punya program-program unggulan yang mampu menjadikan Kerinci ini, ya kalau dunia pendidikan kan standarnya sudah ada, sudah jelas, ya kan? Di dinas-dinas yang lain itu sudah jelas, kegiatan sudah jelas. Tentu fokus kita ada yang lebih prioritas untuk menjadikan nilai tawar Kerinci itu lebih bagus. Tentu konsentrasi kita bagaimana kita membangun brand pariwisata kita bagus, bagaimana sektor pertanian itu lebih maju lagi, bagaimana olahan daripada sektor perkebunan lebih maju. Kan itu yang dirasakan oleh masyarakat kita. Masyarakat kita banyak hidup di sana. Nah, itu lebih prioritas. Bukan dalam artian kita mengabaikan, semuanya kita bangun. Tentu itu ada skala-skala prioritas menjadi titik sebagai penentu bahwa Kerinci dikenang atau Kerinci ingin dikunjungi. Tentu ada faktor yang menjadi nilai tawar yang lebih bagus. Nah, itu yang menjadi harus konsentrasi kita ke depan. Ya. Ini juga karena waktu kita sebenarnya masih banyak lagi sih kalau kita bahas yang lainnya juga. Tentu untuk membangun suatu daerah, apalagi Bapak akan ikut serta nih kan dalam berkontestasi ya. Berkontestasi. Semoga sukses Pak, semoga juga berjalan dengan baik dan lancar. Kita semuanya berharap seperti itu ya, Pak Wendy ya. Dan juga pendengar dan pemirsa RRI, karena waktu yang terbatas Pak Wendy, mungkin terakhir apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat kita nih? Untuk seluruh pendengar dan pemirsa RRI. Oh iya. Mungkin diskusi hari ini mungkin waktunya tidak begitu cukup ya. Tapi yang penting makna yang kita harus sikapi dari diskusi kita hari ini, tentu kita berharap membangun daerah itu memang, apalagi konteks Kerinci ini, PAD kita kecil untuk membangun daerah. Tentu kita berharap ke depan pemimpin Kerinci, siapapun yang dipercayakan oleh masyarakat, tentu harus mampu bisa memperjuangkan sumber-sumber pendanaan, apakah itu dari pemerintah pusat, apakah itu dari sektor swasta yang bisa berinvestasi di Kerinci. Itulah yang menjadi nanti harapan kita. Ya, jangan nanti kita ingin membangun Kerinci tapi kita tidak tahu pemetaan di Kerinci. Kita buta dengan masyarakat Kerinci. Tentu kita harus betul-betul hafal potensi Kerinci kita ini seperti apa, daerah ini apa tantangannya. Apalagi kita ke depan ini bukan saja peluang tadi, tantangan Kerinci ke depan ini kita punya sumber bencana yang cukup besar. Ada potensi gempa, ada potensi banjir, ada potensi gempa lahar Gunung Kerinci. Nah, ini menjadi bentuk kewaspadaan kita ke depan yang mesti kita tidak bisa lengah. Sebab ini sudah kejadian ya di Sumatera Barat ini hampir daerahnya hampir mirip dengan Kerinci. Nah, makanya ke depan ini harus kita pikirkan itu. Nah, tentu kita berharap Kerinci ini betul-betul bisa dipetakan oleh orang-orang yang mampu melihat potensi dan melihat kondisi Kerinci. Jangan hanya melihat dari kejauhan. Nah, itu akan susah. Nah, karakter-karakter masyarakat lagi kemampuan kita selama ini masih di kotak-kotakan Kerinci. Kalau sudah mau pilkada Kerinci ada hilir, mudik dan tengah. Nah, ini kan susahnya seperti ini. Isu. Nah, ini yang pemekaran jualan terus. Jangan itu menjadikan itu hanya jualan, sementara satu sisi kita tahu betul bahwa pemekaran itu kita berharap sekali pemekaran itu untuk membangun percepatan pembangunan daerah. Kita berharap sekali itu bisa. Tapi apakah itu bisa kita jadikan jualan? Saya rasa itu menjadikan suatu bentuk kita sambil menyiapkan kondisi daerah kita betul-betul siap untuk menghadapi itu. Tentu bukan itu yang menjadi jualan untuk
untuk kontestasi politik, jadi isu. Nah, sehingga nanti masyarakat kecewa lagi. Nah, tapi enggak kalau jauh. memang itu akan terbuka ruang untuk pemakanan, ya artinya mungkin Kerinci bagian daripada itu yang kita perjuangkan, prioritas kita. Tapi coba bayangkan, kalau mungkin teman-teman tahu nih, pemakanan ini hampir lebih 300 daerah. Tentu skala-skala prioritas dan kesiapan-kesiapan tergantung daerah masing-masing lagi. Nah, itulah tantangan-tantangan kita ke depan, supaya betul-betul masyarakat jeli, masyarakat mampu melihat seperti apa kondisi ke depan, bagaimana kesiapan-kesiapan daripada masyarakat untuk menerima pesta demokrasi ini dengan baik, dan apapun nanti ke depan kita berharap bagaimana Kerinci ini harus lebih maju. Nah, itu saja. Oke, dan juga pendengar pemirsa RRI dimanapun berada, dan juga Pak Wendy, Pak Boy ya, karena waktu kita ini terbatas juga. Lain kali kita mungkin akan berbincang kembali Pak dengan topik mungkin sudah duduk, sudah duduk di itu. Dan kami yang bertugas pada hari ini, saya Desi Hermila dan Wendy Citra, dan juga narasumber kita Bapak Boy Edward. Mohon pamit undur diri di tengah ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan di Ngota Siang RRI Sungai Penuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.